Selamat datang di belajarlah dari para pemimpin teknologi terbaik di Asia Tenggara. Bangun masa depan, belajar dari masa lalu, dan tetap menjadi manusia di antaranya. Tak ada omong kosong tentang kesuksesan. Saya Jeremy Au, pemodal Ventura, pendiri serial MBA Harvard, kutu buku fiksi ilmiah, dan ayah dari 2 anak perempuan. Setiap minggu kami membahas berita startup, mewawancarai para pembuat perubahan, menjawab pertanyaan pendengar, dan berbagi wawasan pribadi. Bergabunglah dengan gerakan kami yang beranggotakan lebih dari 40,000 orang dan dapatkan transkrip sumber daya. Dan komunitas di www.bravesea.com. Tetap sehat dan tetap berani. Jeremy Au mengeksplorasi konsep menarik tentang bahaya kognitif. Bahaya-bahaya ini, seperti yang dijelaskan dalam buku, tidak ada divisi anti-matematika, mengacu pada informasi atau ide yang menimbulkan bahaya setelah dipahami. Jeremy mengilustrasikan bagaimana bahaya kognitif ini terwujud dalam kehidupan nyata melalui beberapa contoh, dengan menekankan dampak mendalam yang dapat ditimbulkannya terhadap individu dan masyarakat. Cognito Hazards menggabungkan gagasan kognisi dan bahaya. Kognisi melibatkan perolehan pengetahuan melalui pemikiran, pengalaman, dan indera, sedangkan bahaya merupakan sesuatu yang berbahaya. Oleh karena itu, bahaya kognisi adalah informasi yang menjadi berbahaya setelah dipahami. Contoh sederhananya adalah lampu sorot yang memicu epilepsi pada individu yang rentan. Tidak seperti laser yang menyebabkan kerusakan langsung pada retina, bahaya lampu sorot terletak pada reaksi otak. Perbedaan yang halus namun mendalam ini menjadi dasar untuk memahami dampak bahaya kognitif. Salah satu bahaya kognitif yang signifikan yang disoroti Jeremy adalah dampak dari konten yang menyebabkan depresi atau meningkatkan risiko bunuh diri. Ia membahas fenomena gugus bunuh diri di sekolah, di mana satu kasus bunuh diri dapat memicu serangkaian insiden peniruan. Ini terjadi karena para siswa, setelah mengetahui tentang bunuh diri, mungkin merasa sedih dan menganggapnya sebagai pelarian yang dapat diterima dari masalah mereka sendiri. Efek ini, yang dikenal sebagai efek Werther, menunjukkan betapa berbahayanya penyebaran informasi tertentu. Untuk mengatasi hal ini, sekolah-sekolah mengaktifkan konselor dan melakukan intervensi secara aktif setelah terjadi percobaan bunuh diri. Organisasi media, yang dipandu oleh Organisasi Kesehatan Dunia, juga sangat berhati-hati dalam melaporkan kasus bunuh diri untuk mencegah penularan sosial. Langkah-langkah ini menyoroti pentingnya mengelola penyebaran informasi untuk melindungi individu yang rentan. Jeremy juga meneliti bagaimana liputan media dapat menyebabkan radikalisasi diri, bentuk lain dari bahaya kognitif. Liputan ekstensif tentang penembakan di sekolah, misalnya, dapat menginspirasi serangan peniru. Para penyerang seringkali mempublikasikan manifesto mereka dan bahkan menyiarkan secara langsung aksi mereka, yang mempromosikan kekerasan lebih lanjut. Ekstremis juga menggunakan platform online untuk meradikalisasi individu dengan menyebarkan ideologi berbahaya. Contoh nyata adalah kasus seorang pelajar Singapura berusia 16 tahun dari etnis Tionghoa yang menjadi radikal karena mengonsumsi konten sayap kanan secara online. Dipengaruhi oleh tokoh sayap kanan Amerika, Paul Nicholas Miller, remaja tersebut mengembangkan kebencian yang kuat terhadap komunitas yang ditargetkan dan berencana untuk melakukan penembakan massal di Amerika Serikat. Kasus ini menggarisbawahi kekuatan bahaya kognitif dalam membentuk ideologi berbahaya. Jeremy membahas kasus keracunan Tylenol pada tahun 1982, di mana botol-botol yang telah dirusak dengan sianida menyebabkan banyak kematian. Liputan media yang meluas atas kejadian ini menyebabkan kepanikan massal dan banyak serangan peniruan yang melibatkan berbagai produk. Krisis ini baru mereda setelah industri farmasi meningkatkan keamanan kemasan dan menerapkan reformasi hukum. Contoh ini menyoroti peran penting yang dimainkan media dalam menyebarkan bahaya kognitif. Kesadaran masyarakat akan bahaya tersebut membutuhkan tindakan yang kuat untuk mencegah kejadian serupa, dengan menekankan perlunya manajemen informasi yang cermat. Jeremy membandingkan konsumsi media sosial dengan strategi petarung MMAISP, yang membebani mental lawan dengan gerakan tipuan dan tipuan. Demikian pula, paparan konten media sosial yang berlebihan dapat membebani sistem saraf, menyebabkan kelelahan mental dan kecemasan. Meskipun dosis kecil media sosial mungkin tidak berbahaya, namun paparan dalam waktu lama dapat menyebabkan beban kognitif yang berlebihan, menjadikannya bahaya kognitif yang kuat. Jeremy menekankan pentingnya mengelola diet informasi kita, menyamakannya dengan kebiasaan makan yang sehat. Mengonsumsi konten yang bermanfaat dalam jumlah yang tidak berlebihan dan menghindari informasi yang berbahaya dapat membantu menavigasi lanskap informasi modern dengan aman. Pendekatan ini menggarisbawahi kebutuhan kritis akan kesadaran dan kontrol atas input kognitif kita.
Eksplorasi Jeremy Au tentang bahaya kognitif mengungkapkan dampak mendalam dari informasi berbahaya pada individu dan masyarakat. Dari kelompok bunuh diri dan radikalisasi diri hingga kejahatan peniruan dan media sosial yang berlebihan. Contoh-contoh tersebut menyoroti perlunya manajemen penyebaran informasi yang cermat. Dengan memahami dan mengurangi bahaya kognitif ini, kita dapat menavigasi kompleksitas lanskap informasi modern dengan lebih baik. Seperti yang disarankan Jeremy, menjaga pola makan informasi yang sehat sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan kesehatan masyarakat. Thank you for listening to Brave. If you enjoyed this episode, please share the podcast with your friends and colleagues. We would also appreciate you leaving a rating or review. Head over to www.bravesea.com for member content, resources, and community. Stay well and stay brave.